Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 40 ayat 5-7. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Umat Allah adalah orang-orang yang telah mendapatkan karunia kehidupan kekal dari Allah Bapa. Walau telah mendapatkan karunia kehidupan kekal, umat Allah tidak langsung diangkat dan ditempatkan di lokasi tertentu yang nyaman dan terpisah dari orang lain. Umat Allah tetap ditempatkan di salah satu lokasi di bumi dan bercampur dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu berarti harus terjadi interaksi antara umat Allah dengan orang lain yang tidak mengenal Allah. Umat Allah ditempatkan di lokasi tertentu bercampur dengan orang lain yang tidak mengenal Allah, karena umat Allah menjadi kepanjangan tangan Allah untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Itu berarti setiap umat Allah tidak bisa hidup di dalam biara dengan menjauh dari orang lainnya. Umat Allah harus berinteraksi dengan orang lainnya yang tidak mengenal Allah. Umat Allah berinteraksi dengan orang lain bukan hanya sekedar untuk berbaur dengan orang lain yang tidak mengenal Allah. Berinteraksi dengan orang lain guna mewujudkan rancangan damai sejahtera Allah di bumi. Sebagai orang yang telah diubah Tuhan melalui perkataan Tuhan, umat Allah telah menjadi manusia yang berbeda dibandingkan dengan manusia lainnya yang ada di bumi karena dipandu oleh prinsip yang berbeda, kebenaran Allah. Setiap umat Allah adalah garam dunia. Garam memiliki fungsi utama sebagai pemberi rasa dan pencegah pembusukan. Yusuf yang berada di penjara akibat fitnah yang dibangun istri Potifar tidak meratapi perjalanan hidupnya yang menyesalkan. Yusuf menggunakan energi dan waktunya dengan bekerja sebaik mungkin sehingga mendapatkan kepercayaan dari kepala penjara di mana dirinya ditahan. Tidak hanya bekerja dengan baik, Yusuf juga memberikan perhatian kepada orang yang ada di sekitarnya. Ketika suatu pagi dilihatnya juru roti dan juru minuman Fir'aun itu muram mukanya, Yusuf menanyakan penyebab kesedihan mereka. Pertanyaan yang diajukan Yusuf menunjukkan perhatian yang diberikan Yusuf kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yusuf peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Ketika orang mengamati dengan seksama wajah, gerak tubuh, dan nada suara seseorang, pikirannya mulai menyelaraskan diri dengan pikiran orang lain dalam sebuah proses resonansi saraf, dan hal ini membuat orang tahu lebih banyak apa yang orang lain pikirkan dan rasakan. Yusuf telah menunjukkan dirinya sebagai orang yang memiliki perhatian kepada orang lain, orang yang memiliki simpati maupun empati. Simpati berarti ikut merasa sedih atas kemalangan orang lain, sedangkan empati adalah kemauan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, kemauan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, melihat situasi dari perspektif orang lain, dan merespon dengan kepedulian yang tulus, dengan mendengarkan apa yang ada di balik perasaan orang lain. Dengan memberikan empati akan membuat orang bereaksi positif karena merasa diperhatikan dan dimengerti. Dengan memberikan empati akan membuat orang membuka dirinya. Dengan memberikan empati, orang akan memiliki pengaruh yang lebih kuat kepada orang lain. Empati merupakan keterampilan berkomunikasi yang lembut dengan orang lain. Dengan memberikan empati, Yusuf telah memberikan pengaruh awal kepada juru roti dan juru minuman Fir'aun. Dengan memberikan pengaruh, orang percaya bisa menjalankan fungsi pertama sebagai pemberi rasa. Orang percaya harus memberikan cita rasa yang berbeda bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya. Orang percaya memberikan rasa melalui perkataan yang baik yang disampaikan kepada orang lain. Orang percaya memberikan rasa melalui perbuatan baik yang dilakukannya. Seperti halnya garam yang mengasinkan makanan tetapi garamnya sendiri tidak terlihat di dalam makanan tersebut, orang percaya seharusnya memberikan pengaruh baik kepada lingkungannya tanpa terlihat mencolok. Sudah seharusnya orang percaya memberikan pengaruh dalam kesenyapan supaya pengaruhnya menyebar luas.
Memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar dapat dilakukan dengan memberikan pertolongan ketika orang lain mengalami kesulitan, memberikan nasihat ketika orang lain sedang mengalami persoalan hidup, membangkitkan semangat ketika orang lain sedang terpuruk mentalnya, atau memperbarui pandangan hidup orang lain. Fungsi kedua orang percaya di dalam dunia yang berdosa ini adalah sebagai pencegah pembusukan. Kebusukan akibat dosa terjadi di seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagian manusia melakukan berbagai kejahatan dengan bangganya. Sebagian manusia melakukan berbagai dosa dan tidak pernah menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah dosa. Karena dosa telah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian besar warga dunia. Bahkan dosa dianggap lumrah untuk dilakukan. Di tengah lingkungan masyarakat yang demikian rusak tapi tidak pernah menyadari kerusakan yang mereka ciptakan, keberadaan orang percaya begitu pentingnya. Di tengah lingkungan yang demikian busuk tapi tidak pernah menyadari kebusukan yang mereka ciptakan, keberadaan orang percaya begitu vitalnya. Sudah seharusnya setiap orang percaya mencegah kerusakan moral. Sudah selayaknya setiap orang percaya mencegah pembusukan dosa terjadi lebih lanjut. Jika orang percaya tidak lagi menjadi pemberi rasa dan pencegah pembusukan, maka berhenti pula lah fungsinya sebagai orang percaya. Hilangnya fungsi orang percaya sebagai garam biasanya karena telah terjadi yang sebaliknya. Dunia telah mempengaruhi orang percaya tersebut. Jika fungsi sebagai pemberi rasa dan pencegah kebusukan sudah hilang dari diri orang percaya, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.